Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Sahabat Nusantara, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat topik yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, yaitu tentang penggundulan hutan di negeri kita. Kita masih ingat bahwa pada event konferensi tingkat tinggi mengenai pencegahan perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa laju pengundulan hutan atau deforestasi di Indonesia saat ini sudah jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun pernyataan Jokowi tersebut langsung dikritisi oleh Greenpeace Indonesia, yang menurutnya isi pidato Jokowi tersebut menunjukkan tidak adanya komitmen yang serius dari pemerintah dalam merehabilitasi hutan di Indonesia. Karena menurut Greenpeace, deforestasi di Indonesia justru semakin parah. Greenpeace menyebut bahwa lebih dari setengah ekosistem mangrove atau kurang lebih seluas 1,8 juta hektar dalam kondisi rusak. Lalu siapakah yang harus kita percaya? Apakah Presiden Joko Widodo atau justru Greenpeace? Itulah sebabnya maka kita harus mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jangan memberikan komentar dulu sebelum kalian melihat video ini. Karena video ini saya buat tanpa tendensi apapun maupun kepentingan apapun, karena saya hanya ingin memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, supaya kita tidak gagal paham, silahkan tonton video ini sampai tuntas. Sahabat Nusantara, akhir-akhir ini banyak rumor tentang carut-marutnya pengelolaan hutan, termasuk siapakah sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas semua aktivitas penggundulan hutan di negeri kita. Pada tahun 2015, luas hutan kita tercatat seluas 128 juta hektar. Dan dari jumlah ini akan terus menurun akibat kesenjangan antara deforestasi dan reforestasi yang cukup besar, di mana deforestasi umumnya 30 kali lebih besar daripada reforestasi. Deforestasi yang dimaksud di sini adalah penurunan luas hutan, sementara reforestasi adalah penambahan luas hutan. Sekarang marilah kita lihat kondisi eksis hutan kita pada tahun 2015, di mana saat itu luas hutan kita masih sekitar 128,1 juta hektar. Terdiri diantaranya adalah hutan konversi, sebagaimana data yang ada di sini, kemudian hutan lindung, hutan produksi, dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan data 2015 dengan tahun 2020, yang mana kondisi eksis hutan kita tinggal 95,6 juta hektar. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa jumlah penurunan luas hutan adalah cukup signifikan. Berikut adalah angka deforestasi
tahun 2014 sampai dengan 2019. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk angka deforestasi cukup lumayan menurun setiap tahun, yang mana pada tahun 2014 sampai 2015 itu deforestasi menempati angka 1.092.000 hektar. Sementara tahun akhir 2016 tercatat 629.000 hektar, dan 2017 menurun lagi 439.000 hektar, dan 2018 tercatat 462.000 hektar. Sedangkan pada tahun 2019 belum tercatat adanya deforestasi, sehingga total deforestasi pada tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah 1.593.000 hektar. Jika kita gambarkan di dalam grafik, maka deforestasi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut, yang mana yang merah itu adalah totalnya, kemudian yang oranye itu adalah area penggunaan lain, kemudian yang hijau itu adalah deforestasi di kawasan hutan. Jadi di sini kita lihat bahwa trennya adalah menurun sedemikian rupa, sehingga kita wajib mempertahankan agar pada tahun-tahun berikutnya deforestasi dapat kita tekan. Sekarang coba kita lihat kondisi kelebatan hutan di Kalimantan sebagai contoh, bahwa tahun 1950 kondisi Pulau Kalimantan tampak hijau hampir seluruhnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa hutan sangat lebat sekali saat itu. Kemudian pelan-pelan pada 1985 sudah mulai pinggir-pinggirnya sudah mulai putih-putih. Ini menunjukkan bahwa di sana terjadi deforestasi. Disusul dengan tahun 2000, kemudian 2005, 2010 dan 2020 kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat di sini bahwa hijaunya tinggal tidak ada separuh di sini. Kelihatan bahwa sangat gersang, sudah sangat gersang dibandingkan dengan pada tahun 1950. Lalu apa sebenarnya penyebab susutnya luas kawasan hutan kita? Hutan kita menyusut karena disebabkan yang pertama adalah adanya kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adanya illegal logging. Yang ketiga adanya eksploitasi hasil hutan yang berlebihan. Yang keempat adanya konversi hutan ke fungsi lain. Kembali ke masalah kebakaran hutan, bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa ada dua kemungkinan kebakaran hutan itu. Yang pertama karena bencana alam, jadi disebabkan oleh bencana alam dan tidak adanya unsur kesengajaan. Yang demikian ini hanya perlu penanganan secara tersistem sehingga mempercepat proses pemadaman. Yang kedua, kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan. Seperti tadi kita singgung bahwa proses land clearing oleh perusahaan yang mempunyai hak pengusahaan hutan biasanya menggunakan metode-metode yang tidak bertanggung jawab dengan membakar hutan supaya prosesnya cepat dan tidak memakan biaya yang cukup besar. Untuk hal yang seperti ini maka harus diselesaikan dengan cara penegakan hukum atau law enforcement. Jadi agar memenuhi rasa keadilan. Sedangkan
hal yang terkait dengan illegal logging. Tadi kita simpulkan bahwa illegal logging bisa dilakukan oleh corporate maupun oleh masyarakat. Untuk illegal logging yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk ini pemerintah tidak ada ampun bagi pengusaha yang melanggar hukum. Yang kedua, jika illegal logging dilakukan oleh masyarakat setempat, maka perlu kita cari akar persoalannya. Apakah mereka tidak bisa makan sehingga harus melakukan penebangan hutan secara liar? Untuk ini pemerintah harus sangat care sehingga perlu mencari solusinya. Sedangkan untuk kasus eksploitasi hasil hutan dan tambang, yang pertama, eksploitasi hasil hutan. Pemegang HPH hanya mengambil hasil hutan kayu-kayunya, tetapi lalai untuk melakukan reboisasi sebagai kewajibannya. Hal inilah yang harus ditegaskan oleh pemerintah, ditegakkan aturannya sehingga tidak ada lagi para pengusaha pemegang HPH yang melalaikan kewajibannya. Sedangkan untuk eksploitasi hasil tambang, pengusaha tambang punya kewajiban untuk refile bekas galian tambangnya dan kemudian melakukan reboisasi ataupun mengganti dengan tanaman industri sesuai persyaratan ketika izin diberikan. Namun pada umumnya banyak juga yang tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Ini yang harus kita waspadai. Sedangkan untuk kasus alih fungsi hutan, di mana kawasan hutan bisa juga beralih fungsi karena alasan tertentu, misalnya satu, pembangunan bendungan, yang kedua pembangunan kawasan industri, yang ketiga adalah pengembangan kawasan pertanian. Namun demikian, apapun alasannya, pemerintah harus membuat kajian dan studi kelayakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain adalah aspek lingkungan hidup. Yang kedua adalah aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah aspek hukum dan lain sebagainya. Dengan demikian pengambilan keputusan dapat berpijak pada hal yang paling menguntungkan kepentingan bangsa. Sahabat Nusantara, kita coba mengintip pemberian izin pengusahaan hutan dari masa ke masa, yaitu diawali dari zaman Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Joko Widodo. Pada zaman Pak Harto, pada Kabinet Pembangunan keempat sampai dengan 7 atau tahun 1985 sampai dengan 1997, izin pengusahaan hutan sebesar pada tahap pertama sebesar 0,849 juta hektar atau 849.000 hektar. Kemudian pada tahapan kedua adalah 3,7 juta hektar. Pada tahap 3 adalah 3 juta hektar, sehingga total pada zaman Pak Harto itu pemberian izin pengusahaan hutan adalah 7,5 juta hektar atau 7,549 juta hektar. Sementara pada zaman Presiden Habibie, jumlah pemberian izin pengusahaan hutan adalah untuk pelepasannya 678.000 hektar, untuk HTI-nya 925.000 hektar, dan untuk hutan alam atau HPH adalah 2,2 juta hektar, sehingga totalnya pada zaman Pak Presiden Habibie adalah 3,125 juta hektar.
tahapan berikutnya adalah pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, di mana kabinetnya adalah Persatuan Nasional pada tahun 2000. Itu pelepasan izin untuk pengusahaan hutan jumlahnya adalah 1,358 juta hektar. Sedangkan pada era Ibu Megawati Soekarno Putri, pemberian izin pengusahaan hutan totalnya adalah 2,9 juta hektar. Jadi agak meningkat sedikit daripada Gus Dur. Sementara itu pada pemerintahan berikutnya adalah pada era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana pada kabinet Indonesia Bersatu 1 tahun 2004 sampai dengan 2009 itu jumlah pemberian izin pengusahaan hutan adalah 10,894 juta hektar. Jadi 10.894.000 hektar. Pada Kabinet Indonesia Bersatu 2, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014, ini menterinya kalau tidak salah Pak Zulkifli Hasan, pelepasan izin pengusahaan hutan sebesar 4,5 juta hektar atau 4.532.000 hektar. Sehingga pada era Pak SBY, pelepasan izin pengusahaan hutan jumlahnya adalah 15.426.000 hektar. Jadi ini 2 kali dari zaman Pak Soeharto ini. Kemudian kita mencoba untuk menengok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana pada Kabinet Indonesia Maju yang pertama, yaitu 2014 sampai dengan 2019, jumlah pemberian izin pengusahaan hutan adalah 1,239 juta hektar atau 1.239.000 hektar. Pada Kabinet Indonesia Maju yang kedua atau 2019 sampai dengan 2024 ini, di mana menterinya adalah Bu Siti Nurbaya, itu belum ada pelepasan izin pengusahaan hutan. Sehingga pada era Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2021 ini, jumlah pelepasan izin pengusahaan hutan sebanyak atau seluas 1,239 juta hektar atau 1.239.000 hektar. Namun demikian perlu kita cermati bahwa dari 1,2 juta hektar ini, yang 958.000 hektar itu izinnya sudah dilepas pada masa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi yang murni dilepaskan oleh Presiden Joko Widodo itu hanya 280,2 ribu hektar. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan siapakah sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan di negeri kita. Jika Anda mempunyai komentar, silakan sampaikan pada kolom yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.